Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Nah, di sini kita akan membahas tentang gaya belajar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Nur Huzaifa, dengan nomor standbook A40123-177. Selanjutnya ada Elsa dengan nomor standbook A40123-188. Selanjutnya ada Farha Aulia dengan nomor standbook A40123-178. Dan yang terakhir ada Kartika Dewi dengan nomor standbook A40123-199. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian tahu apa sih gaya belajar itu? Jadi, gaya belajar adalah cara atau metode yang lebih disukai oleh individu dalam proses pembelajaran. Setiap orang memiliki gaya belajar yang unik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, latar belakang sosial budaya, dan pengalaman pendidikan. Gaya belajar ini berperan penting dalam bagaimana seorang menyerap, mengatur, dan memproses informasi yang diterima. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Pertama, ada visual. Pembelajaran melalui visual merujuk pada penggunaan gambar, grafik, diagram, video, dan alat bantu visual lainnya. Dalam proses belajar mengajar, pendekatan ini fokus pada indera penglihatan sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi. Dengan menggunakan media visual, siswa dapat melihat hubungan antar konsep dan memahami materi dengan lebih baik. Kedua, ada auditori. Gaya belajar auditori merujuk pada cara individu menyerap informasi dengan lebih baik melalui pendengaran. Siswa yang memiliki gaya belajar ini biasanya lebih mampu memahami dan mengingat informasi ketika disampaikan secara lisan. Mereka cenderung menikmati kegiatan seperti mendengarkan ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Dan yang ketiga, ada kinestetik. Pembelajaran kinestetik adalah metode yang mengutamakan pengalaman fisik dan gerakan dalam proses belajar. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih mudah memahami dan mengingat informasi ketika mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan yang melibatkan sentuhan, gerakan, dan pengalaman langsung. Adapun contoh dari gaya belajar visual, yaitu seorang siswa menggunakan buku bergambar dan poster untuk memahami cerita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Adapun kelebihan dari gaya belajar visual, yaitu gaya belajar visual memiliki kelebihan yang membuatnya efektif bagi banyak siswa. Individu dengan gaya belajar ini cenderung lebih cepat memahami dan mengingat informasi ketika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, atau grafik. Mereka dapat menciptakan gambaran mental yang kuat yang membantu dalam proses pengingatan dan pemahaman konsep-konsep kompleks. Adapun kekurangan dari gaya belajar visual, yaitu salah satu tantangan utama adalah bahwa tidak semua materi dapat divisualisasikan dengan efektif. Konsep abstrak atau informasi yang sangat teknis mungkin sulit dipahami tanpa penjelasan verbal yang mendetail. Selanjutnya yaitu ada contoh gaya belajar auditor. Contoh gaya belajar auditor yaitu siswa yang suka mendengarkan lagu atau puisi yang dibacakan oleh guru. Kelebihan gaya belajar auditor yaitu siswa auditori seringkali cepat menangkap informasi baru melalui komunikasi verbal. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi, meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Adapun kekurangan gaya belajar auditor yaitu mereka mungkin mengalami kesulitan saat harus memproses informasi secara visual
atau tertulis tanpa adanya penjelasan lisan. Ketika lingkungan belajar terlalu bising atau tidak kondusif untuk pendengaran, kemampuan mereka untuk belajar bisa terganggu. Adapun contoh gaya belajar kinestetik. Siswa yang belajar tentang tumbuhan dengan melakukan kegiatan berkebun di halaman sekolah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gaya belajar kinestetik. Kelebihan gaya belajar kinestetik: mudah mengingat melalui pengalaman praktis. Pembelajaran kinestetik memiliki kemampuan untuk mengingat informasi, baik ketika mereka dapat menyentuh atau melakukan aktivitas terkait. Ini berarti bahwa pengalaman langsung membantu mereka dalam menginternalisasi pengetahuan. Kemudian, kekurangan gaya belajar kinestetik. Kelemahan dalam konsep teori: mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep teoritis yang tidak melibatkan praktik langsung, sehingga bisa mempengaruhi pemahaman mereka secara keseluruhan terhadap materi pembelajaran. Jadi kesimpulannya bahwa gaya belajar adalah kunci untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan informasi dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Itulah video pembelajaran dari kelompok kami tentang materi gaya belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.